Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai vektor. Sebelumnya saya langsung skip materinya ke contoh soal. Kalian bisa baca sendiri materi-materi yang sebelumnya. Di sini ada contoh soal. Diketahui A sama dengan TI 8J plus HK. Jadi I, J, dan K ini tuh memang sudah ketentuan dari vektornya. Jadi setiap isi vektor itu pasti ada huruf ini. Di B juga sama, ada T plus 2I, 4C, dan 2K. Kayak gitu. Terus di sini ada pertanyaan, jika A sama dengan minus B, maka vektor A dapat dinyatakan, berarti kita nyari yang ini. Oke, kita langsung ke yang jawab dulu. Yang angka 1, tentukan yang dicari. Yang dicari tadi kan sebenarnya vektor A. Tapi kalau ingin tahu vektor A, kita juga harus tahu vektor B isinya apa aja. Sementara di vektor B, T-nya ini belum diketahui, atau bahasanya itu misalnya kalau ada huruf C depannya pasti ada angka, huruf K depannya ada angka, huruf C depannya ada angka. Sementara T yang ini, dan H yang ini tuh belum ada angka yang di depannya. Jadi kita harus cari ketiga ini. Nah, ini yang seperti yang udah ada di sini. Yang akan dicari adalah T dan H. Oke, jadi ingat-ingat kalau di depan angka di depan huruf I, J, dan K itu harus ada angka. Contohnya di sini ada 4, 2, dan 8. Kayak gitu. Kalau nggak ada, berarti kita harus cari dulu. Nah, kita masuk ke langkah 2, itu ada pencarian H. Kenapa di sini saya nyari yang H dulu? Karena H itu lebih mudah. Kalau kalian lihat di sini, di yang B, K-nya itu sudah diketahui angkanya, yaitu 2. Sementara di sini belum. Kalian itu bisa langsung ngerjain aja. Jawabnya itu pasti minus 2. Kenapa minus 2? Coba kita jabarin di sini. Nah, sini ada jika A minus B, kita tuh A, sorry kalau jelek, ini A. Hapus dulu bentar. Misalkan di sini A sama dengan minus B. Nah, A-nya itu berapa? Kalau yang di A ini kan H, K-nya itu H, si H. Sementara kalau yang di B itu K-nya itu 2. Tapi kenapa bisa minus? Karena sini ada peraturannya harus minus. Oke, jadi semua huruf yang ada di B itu jadi minus. Berarti ini minus 2. Oke gitu, berarti H sudah ketemu, hasilnya adalah minus 2. Oke gitu. Jadi kalau kalian melihat di sini, oh udah ada pasangannya nih. Pasangannya udah ada langsung angka, bukan berbentuk kayak gini ya. Kalau bentuk kayak gini harus dihitung aja soalnya. Kalau misalnya bentuknya kayak gini nih, langsung 2. Kalian bisa langsung tembak aja deh jawabannya jadi 2. Sesuai ketentuan di sini juga, kalian harus perhatiin lagi. Apakah dia minus atau misalkan A sama dengan B aja. Ya gitu. H sudah ketemu, selanjutnya kita mencari T. Nah, nyari T ini agak ribet. Nggak ribet juga sih. Kita jabarin dulu aja. Jadi kan di sini ada A, anggap aja ini A ya, sama minus B. Jadi A-nya itu kan di sini T. Dan di sininya itu minus T plus 2. Oke. Jadi, karena kita mau nyari T, berarti kita harus keluarin T yang ini nih. T-nya harus dikeluarin ke sebelah kiri. Jadi, kalau memindahin kan jadi positif ya. Karena kan ini minus dikali T itu minus T. Kalau kita jabarin ke bawah tuh kayak gini jadinya. Minus T, terus ini kalau dikali gini jadi minus 2. Oke, berarti T sama dengan kayak gini. Harusnya kalau dijabarin ya. Terus kalau kita pindahin yang ini ke sini, berarti itu jadi 2T sama dengan minus 2. Oke, udah kayak gini nih, pasti kalian tahu kan. Jadi T sama dengan minus 2 dibagi 2. Hasilnya adalah minus 1. Oke, berarti T-nya udah ketemu, minus 1. Nah, setelah jawaban minus 1 ini, apalagi nih kan dicari? Sebentar. Saya tulis di sini aja deh. Jadi kan kita nyari vektor A. Berarti vektor A, kita cek dulu. T udah tahu. Udah hasilnya ini, minus 1.
H sudah tahu hasilnya ini sudah minus 2. Dan yang B, T-nya sudah tahu, sudah hasilnya adalah minus 1. Berarti kita kan cuma nyari vektor A, berarti kita cuma jabarin vektor A aja, yang B nya nggak usah. A sama dengan I-nya tadi kan minus 1, berarti minus I. Satunya nggak usah ditulis, seperti matematika pada biasa kan kalau ada 1 itu dianggap aja nggak ada. Lanjutnya jadi 8J. Terus ditambah H-nya berapa tadi? Sorry, berarti minus. T jadi minus 2. 2K, jangan lupa. IJK. Sorry, jelek banget. Jawabannya kayak gini. Sudah, jadi kalau ditanya, maka vektor A dapat dinyatakan, nyatakannya seperti ini. Oke. Kita langsung ke soal yang kedua, yaitu ada jika vektor A sama dengan 10i ditambah 6j dikurang 3k, dan vektor B sama dengan 8i plus 3j plus 3k. Berarti di sini kita nggak nyari apa-apa ya. Terus selanjutnya ada serta C sama dengan A minus B. Maka vektor satuan yang searah dengan C adalah, berarti pertama yang kita harus tahu adalah tentukan isi vektor, lalu ada tentukan besar vektornya, sama tentukan vektor satuannya. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Itu ada C sama dengan A minus B. Nah, kita mau nentuin vektor C-nya nih. Nah, kita masuk ini vektor A-nya. Ini vektor B. Oke, lalu kita mulai hitung-hitungannya. Sini ada 10. Anggap aja IJK-nya itu nggak ada ya. 10 dikurang 8. Hasilnya 2. Kalau mau dijabarin tuh kayak gini. 10 dikurang plus 8. Kayak gini. Oke, berarti hasil kan kalau ini dikali jadi minus, berarti 10 dikurang 8 sama dengan 2. Kalau yang ini selanjutnya 6 dikurang plus 3. Ini hasilnya minus, berarti 6 dikurang 3, 3. Oke, selanjutnya ini. Selanjutnya ada minus 3 dikurang plus, sorry kalau jelek, anggap aja plus 3. Nah, begini. Ini minus dikali plus, hasilnya minus. Berarti minus 3 sama minus 3 itu hasilnya minus 6. Kayak gitu. Sudah ketemu semuanya. Yang di sini hasilnya C. Berarti vektor C itu 2i ditambah 3j minus 6k. Lalu langkah kedua tentukan besaran vektor. Jadi besaran vektor ini rumusnya kayak gini. Nah, besaran vektor itu tuh pangkat doang. Jadi ini kita pindah ini yang isinya di sini semuanya ke sini, berarti 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Gitu, jadi hasilnya 2 pangkat 2 itu kan 4. 3 pangkat 3 itu 9. Maaf kalau jelek banget ini. Minus 6 dikali minus 6 hasilnya plus 36. Oke, kalau dijumlah itu hasilnya 49. 9, 10, 11, 12. Ya, 49. Akar 49. Oke, 49 berarti hasilnya adalah, akar 49 itu adalah 7. 7 kali 7 itu kan 49. Berarti akar 49 hasilnya adalah 7. Berarti besar vektornya itu adalah 7. Oke, selanjutnya tentukan vektor satuannya. Kita sudah punya vektor C, sudah punya besar satuannya, berarti tinggal nyatuin aja. Jadi cara nyatuin itu gini. C sama dengan, tulis lagi di sini. 2, bedanya ada per 7. Yang di besar vektorannya dimasukin ke sini. Per 7i ditambah 3 per 7j dikurang 6 per 7k. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya jawabannya, maka vektor satuan yang searah dengan C adalah ini jawabannya. Oke.
Sudah, berarti yang pertama itu kita ringkasnya itu kita jumlah ngurangin dulu nih sesuai ketentuan ini. Lalu kita tentukan besar vektornya, tinggal dipangkatin aja hasil dari vektor C-nya. Lalu angka ketiga tentukan vektor satuannya. Vektor satuannya itu cuma gabungin dari vektor C sama hasil besaran vektornya. Oke, sudah. Contoh soal yang ketiga. Jadi diketahui U, sekarang variabelnya berubah nih, bukan AB lagi. Sekarang ada U, isinya adalah 3i plus 2j plus k. Di sini ada vektor V sama dengan 2i plus j, di mana W sama dengan 3u dikurang 4v. Maka besar W adalah, berarti kita nyentuh ini 3u dikurang 4v-nya berapa? Langkah 1, tentukan vektor W. 3u minus 4v. Terus di sini ada dimasukin nih U-nya yang di sini. Dimasukin ke sini. Terus sekarang 4v 4, v-nya dimasukin nih yang di sini, masukin ke sini. Oke, sekarang kita seperti ngaliin biasa, anggap aja IJK-nya nggak ada. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali K sama dengan 3K. Selanjutnya ada minus 4 dikali 2 itu hasilnya minus 4 dikali 2 itu hasilnya adalah minus 8. Terus minus 4 dikali J sama minus 4J. Gitu. Kalau sudah kita jumlahin, kita cari yang huruf I nya sama. Di sini kan ada 9i sama 8i. Berarti 9 dikurang 8i hasilnya 1 atau I. Tulis aja I. Lalu untuk J, di sini ada J. Nah, 6J dikurang 4J. Hasilnya itu 2J. Terus 3K ini karena sendirian, berarti tinggal diturunin aja, jadi 3K. Langkah kedua, tentukan besar vektor. Kalau kalian pahami yang sebelumnya, sini juga ada besar vektor. Nanti kita tinggal pangkatin aja. Pangkatin dari mana? Dari yang ini. Nih, kita pangkatin dari situ. Jadi kita tulis dulu vektor W. Sini kita bikin pangkat. Sorry kalau jelek. Sini ada I itu kan berarti 1 ya. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3. Ya, kita jabarin dulu. 1 pangkat 1 itu hasilnya 1. Tambah 2 pangkat 2 hasilnya 4. Tambah 3 pangkat 3 hasilnya 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti akar 14. Oke, akar 14 nggak ada hasilnya. Karena nggak ada perkalian yang bisa menghasilkan angka 14. Perkalian sesama ya. Terus berarti ini besar vektor W itu adalah akar 14. Udah, kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya ditanya maka besar W adalah ini jawabannya. Oke, lebih gampang dari soal yang sebelumnya. Kan kalau yang sebelumnya tentukan vektor satuannya. Kayak gitu. Sudah selesai, terus sekarang activity-nya. Ini ada soal activity, saya cuma ngerubah angka aja, kalau nggak tanda plus minus kayak ini. Jadi kalian ada acuannya, di sini ada 3 contoh soal tadi, jadi acuan kalian buat ngerjain. Terus kalian ngerjainnya bebas, mau di Word atau ditulis tangan, tapi kalau ditulis tangan usahain pakai scanner ya, atau nggak pakai cam scanner, di foto lalu scan otomatis kayak gitu. Jadi jangan langsung fotonya aja, takutnya asisten nilainya malah bingung, nanti nilai kalian jelek. Jadi serapih mungkin, kalau memang mungkin kalian mau nulis di kertas nggak apa-apa kayak gitu. Jadi saya bikin 3 soal aja. Selanjutnya untuk LA. Untuk LA itu nih, saya zoom dulu sebentar. Oke, jadi kita pakai bahasa pemrograman Java. Sini ada import Java input output, IO itu. Lalu ada kelas vektor 2 yang isinya kayak gini.
Terus sistem out-println, INTE, masukin data dari usernya. Selanjutnya ada seperti biasa sistem out-println, di sini masukin vektor 1. Di sini sistem out-println vektor 2, berarti masukin data untuk vektor 2. Terus di sini sistem outprint nilai skalar, untuk masukin inputan nilai skalarnya. Di sini ada jumlah vektor, berarti di sini udah mulai nih ngitung-ngitung dari tadi vektor yang kita udah masukin dihitung di sini. Penjumlahan vektor, lalu ada pengurangan vektor, ada kalau misalkan dikurang hasilnya minus, nanti dia akan mencetak vektor berlawanan arah. Terus kalau misalkan di sini ada perkalian vektor, lalu ada pembagian vektor. Kayak gitu aja, kalian bisa screenshot. Seperti biasa, kalau LA jangan lupa logikanya itu yang benar, terus usahakan pakai bahasa kalian sendiri. Jangan, kalau misalkan mau kopas nggak apa-apa, tapi ada yang rubah-rubah jadi bahasa kalian sendiri. Kayak gitu. Oke, saya scroll ke bawah. Oke, di sini lainnya cuma sampai line 71. Kalau kalian misalkan ada lebih atau apa, ya udah nggak apa-apa, tapi diperhatikan lagi. Ini nih jangan sampai salah nih, ini ngaruh banget salah nih. Oke, sebelum bertanya ke saya, pastikan dulu ininya kalian udah bener belum, gitu. Kalau emang ada error yang nggak bisa kalian selesaiin, baru tanya ke saya, kayak gitu. Oke, sekian materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.